Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah di sini akan melanjutkan bab 10 yang berjudul Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, maksudnya di sini jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua, maksudnya jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Jadi sholat jamak itu dibagi menjadi dua ya, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, kalau melakukan sholat jamak itu juga ada sebabnya, seperti perjalanan jauh atau sakit, itu juga bisa ya. 1. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Jadi sholat takdim itu dilaksanakan sholat fardu yang pertama. Misalkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu yang pertama dulu, maghrib dulu ya. Cara melaksanakan mendahulukan sholat fardu yang pertama lalu sholat yang kedua. Satu, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang kedua. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Bedanya kalau jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu di awal, kalau jamak takhir itu di akhir. Misalkan anak-anak sedang sholat jamak takhir, zuhur dan asar, dilaksanakan pada waktu asar. Jadi sholat zuhur dulu, terus lanjut sholat asar, tapi pada waktu asar. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah pada saat sedang perjalanan jauh. Jadi ketika perjalanan jauh itu boleh ya melakukan sholat jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi jangan sampai ketika perjalanan jauh itu tidak sholat. Alasannya perjalanan jauh itu nggak boleh, harus tetap menjalankan kewajiban. Terus sakit, sakit di sini tidak menjadi suatu alasan untuk meninggalkan sholat. Tetapi walaupun sakit, harus tetap menjalankan sholat 5 waktu. Mungkin di situ sakitnya sangat parah. Bisa ya sholatnya dijamak. Misalkan tidak bisa berdiri, ya sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, ya sambil tidur. Itu nggak apa-apa ya. Terus jangan sampai hanya sakit pilek itu meninggalkan sholat 5 waktu. Itu nggak boleh ya. Hanya sakit pilek sholatnya dijamak. Itu nggak boleh. Itu
Kalau benar-benar sakitnya benar-benar parah lah baru boleh dijamak. Terus perjalanan yang dilakukan bertujuan baik. Jadi selagi perjalanan itu bertujuannya baik, tidak untuk maksiat, nah silakan ya untuk dijamak. Apalagi perjalanan jauh, silakan boleh ya. Terus untuk selanjutnya aku ingin tahu ketentuan sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat duhur, asar, dan isya ya. Maghrib dan subuh itu tidak boleh diqashar. Sholat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Jadi perjalanannya itu bertujuan baik ya. Selagi itu bertujuan baik, silakan untuk sholat qashar, apalagi perjalanannya sangat jauh. 2. Jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km lebih atau perjalanan sehari semalam. Tuh silakan boleh diqashar. Yang ketiga, berniat sholat qashar. Itu ya. Jadi pesan ustazah, kalau kita sedang perjalanan jauh, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Entah itu dijamak maupun diqashar. Cukup sekian pelajaran dari ustazah. Apabila banyak salahnya, ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.